Assalamualaikum, halo guys, kenalin aku Syaila. Pada kesempatan kali ini aku bakal ajakin kalian semua untuk kepoin dan juga tanya-tanya pada mahasiswa RPL. Buat kalian yang belum tahu apa sih mahasiswa RPL itu, RPL kepanjangan dari Rekognisi Pembelajaran Lampau Pendidikan Luar Sekolah dari Bojonegoro yang sedang melaksanakan kuliah offline di Universitas Negeri Surabaya. Buat kalian yang penasaran, ikutin aku terus. Yuk teman-teman, kepoin suasana pembelajaran dalam kelas mahasiswa RPL. Oke guys, kita udah bersama salah satu mahasiswa RPL dari Bojonegoro nih. Yuk kita tanya-tanya, kita kepoin. Tuh perjuangan juga luar biasa. Dari jam 1 sudah mulai dari Padang sudah berangkat sampai sini. Nah tadi jam 9. Yeah. Ada sedikit macet di daerah C. Sebenarnya masalah masih RPL lagi, Gresik kan juga perbatasan gitu. Iya, lumayan membutuhkan tenaga dan perjuangan. Tempat tinggalnya kan beda-beda ya. Jadi kita itu armada itu start dari titik awal, kemudian menjemput satu persatu teman kita yang sudah standby di titik masing-masing. 3:30 alhamdulillah sudah kumpul semua. Kemudian kita berangkat, kita putuskan untuk berhenti di masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kita itu sempat tertinggal dengan armada yang satunya. Jadi kita itu yang seharusnya tadi turun tol itu kalau nggak salah di Gunung Sari atau di mana ya, kita itu salah jalan lagi. Akhirnya ya kita putar lagi, kemudian kita buka Google Map, ya alhamdulillah akhirnya sampai kita ke Fakultas Ilmu Pendidikan. Kemudian setelah sampai di sini kita langsung konfirmasi ke Bu Lin, ya, menyampaikan bahwa kita sudah sampai di lokasi. Jadi kita mahasiswa RPL itu terdiri dari seluruh desa-desa yang ada di Bojonegoro. Bojonegoro itu luas. Kebetulan Pak Hadi tadi itu Bojonegoro wilayah barat, sedangkan saya Bojonegoro wilayah timur. Jadi harus kita dari barat terus disisir sampai wilayah timur, termasuk saya dan Budia, terus kemudian baru berangkat ke Surabaya. Jadi dari titik penyisiran terakhir itu sekitar 4:30, terus kita sholat berjamaah, sholat subuh, kemudian berangkat sampai sini 8:30. Dan alhamdulillah perjalanan lancar, cuman tadi ada miskomunikasi antara driver dengan jalan mungkin. Karena kita sempat nyasar, sempat muter-muter, sempat nunggu teman sampai 1 jam, dari jam 2 pagi sampai sini jam berapa Mbak? 8:30. Ini terkait passion kita, motivasi untuk melakukan sesuatu kita terhadap hal-hal yang positif seperti itu. Terus kemudian kenapa kita memilih PLS? Karena kondisi di desa atau potret di desa itu sangat membutuhkan pendidikan yang namanya PLS. Dengan prinsip juga ternyata belajar itu tidak harus berada di sekolahan ataupun akademisi. Ternyata di luar-luar itu ada banyak tempat yang bisa pendidikan itu berproses atau berlangsung seperti itu. Apalagi kondisi kita di desa, ada banyak peluang untuk memasukkan program pembelajaran terhadap masyarakat atau learning society seperti itu kepada masyarakat yang mungkin sangat membutuhkan pendidikan itu. Karena potret di desa pun dari segi ekonomi mungkin masih banyak yang belum mampu untuk menyekolahkan ataupun mengkuliahkan anaknya di pendidikan formal. Oleh sebab itu PLS hadir untuk melengkapi bahkan menjadi pengganti pendidikan itu sendiri. Itu kita sesuaikan dengan passion kita memang. Passion kita itu karena kita itu di pemberdayaan, maka mencari
program studi ya yang harus sesuai dengan basic atau passion kita kan begitu. Kita sehari-hari itu bekerja di desa, memfasilitasi kegiatan desa dan lain sebagainya. Nah ini kalau kita mencari relevansi terkait dengan program studi yang kita cari, ya maka PLS adalah salah satu solusi untuk kita mencari program pendidikan. Kalau untuk program RPL sendiri ini untuk program yang memang diprogramkan dari pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk perangkat desa yang tabenya masih SMA terus 1. Dan kebetulan saya sendiri masih SMA karena dulu memang belum ada kesempatan untuk mengikuti jenjang pendidikan S1. Jadi karena sekarang ada kesempatan kita ikut, dan itu pun dibiayai pemerintah kabupaten gratis dan kegiatannya juga fleksibel. Jadi kenapa tidak kalau ada kesempatan itu? Jadi kan saya ikut untuk ada program ini. Ingin tambah wawasan aja dan bisa kuliah gratis di Universitas Negeri Surabaya. Memang sudah pengen kuliah dari dulu, tapi mungkin belum ada kesempatan. Kebetulan ada program dari pemerintah, jadi langsung kita ikut. Gini, mungkin untuk anak-anak muda yang masih punya kesempatan banyak untuk belajar, masih punya kesempatan banyak untuk berpendidikan tinggi, jangan lewatkan kesempatan itu, karena kami saja yang usianya sudah 30-an ke atas, kita juga sudah bekerja, tapi karena pendidikan kita masih kurang, jadi kita masih tetap dituntut untuk belajar dan belajar lagi. Jadi untuk anak-anak muda, jangan sia-siakan kesempatan ketika Anda masih mempunyai kesempatan untuk belajar dan untuk berpendidikan yang lebih tinggi. Itu aja. Semangat untuk meraih apa yang kita inginkan selama kita itu masih punya kekuatan, kemudian selama kita itu masih punya semangat dan motivasi, maka melangkah saja. Masalah nanti hasilnya seperti apa ya itu urusan belakangan. Semangat untuk belajar, jangan sampai telat belajar. Itu aja. Sebagai insan PLS harus memberi kebermaknaan kita terhadap dimensi-dimensi yang ada. Ketika jenengan masih muda, teruslah belajar. Nanti kalau sudah di usia mungkin sudah seperti ibu, sudah di atas 30, mau belajar itu sulit kalau kita tidak punya tekad yang kuat. Jadi selama masih muda, terus belajar dan belajar. Nanti kalau umpamanya capek, istirahat sebentar, sejenak rehat, kemudian lanjutkan belajar lagi, karena masa depannya masih panjang. Oke guys, itu tadi keseruan kita yang sudah kepoin kegiatan mahasiswa RPL Pendidikan Luar Sekolah dari Bojonegoro. Buat kalian yang sudah nonton video ini sampai habis, thank you for watching and see you in the next video.